Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pertemuan 3 mengenai siklus pengeluaran. Pembahasan kita terkait dengan pengertian siklus pengeluaran, tujuan siklus pengeluaran, dan aktivitas pokok siklus pengeluaran. Pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian dari siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran atau expenditure cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus pengeluaran merupakan siklus perusahaan yang mentransformasikan kas ke dalam bentuk bahan baku, perlengkapan, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan selama aktivitas bisnis berlangsung. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan utama siklus pengeluaran, yaitu untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan atau jasa yang diperlukan perusahaan untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen perusahaan harus membuat keputusan penting, di antaranya pertama, berapa jumlah maksimum persediaan yang harus dimiliki oleh perusahaan? Kedua, pemasok manakah yang menyediakan kualitas persediaan dan layanan terbaik dengan harga terbaik? Ketiga, bagaimana teknologi informasi dapat digunakan dalam peningkatan efisiensi fungsi logistik? Keempat, bagaimana perusahaan dapat memelihara kas untuk memanfaatkan diskon yang ditawarkan oleh pemasok? Berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang aktivitas pokok siklus pengeluaran. Yang pertama, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Dalam persediaan, kita akan mengenal istilah pendekatan kuantitas pesanan ekonomis atau pendekatan tradisional. Pendekatan kuantitas pesanan ekonomis adalah ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penyimpanan, dan kehabisan stok. Biaya pemesanan adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan pemrosesan transaksi pembelian. Biaya penyimpanan adalah biaya terkait penahanan persediaan. Sedangkan biaya kehabisan stok adalah biaya yang dihasilkan dari adanya kekurangan persediaan karena penundaan produksi. Jadi, untuk mengelola persediaan, kita harus menjaga stok yang cukup sehingga produksi dapat berlangsung tanpa gangguan. Selain itu, terdapat dua sistem dalam persediaan. Yang pertama, sistem perencanaan kebutuhan material atau MRP, yaitu sebuah pendekatan untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembelian dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Yang kedua, sistem persediaan just in time, yaitu sebuah sistem yang meminimalkan atau mengeliminasi persediaan secara virtual dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjualan aktual, bukan perkiraan. Nah, perbedaan antara sistem MRP dan sistem just in time adalah sistem MRP menjadwalkan produksi untuk memenuhi penjualan yang diperkirakan. Sedangkan sistem just in time menjadwalkan produksi sebagai respon terhadap permintaan atau pesanan pelanggan. Kedua, sistem MRP digunakan untuk produk yang memiliki permintaan yang dapat diprediksi, seperti bahan kebutuhan pokok. Sedangkan sistem just in time digunakan untuk produk yang permintaannya tidak dapat diprediksi.
Langkah-langkah yang harus kita lakukan selama aktivitas memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa yang pertama adalah menentukan apa yang dipesan. Terdiri dari beberapa tahap. Pertama, karyawan yang memerlukan bahan baku, perlengkapan, atau jasa mengisi formulir permintaan pembelian. Kedua, formulir permintaan pembelian diserahkan ke bagian pembelian. Ketiga, bagian pembelian mengidentifikasi atau memeriksa apa dan berapa banyak barang yang akan dipesan. Apakah barang yang ingin dipesan ada dalam persediaan atau tidak? Keempat, bagian pembelian menyetujui permintaan pembelian jika sesuai dengan persyaratan. Langkah yang kedua adalah memilih pemasok. Terdiri dari beberapa tahap. Pertama, bagian pembelian meminta informasi tentang bahan baku, perlengkapan, atau jasa kepada pemasok atau penyedia jasa. Lalu ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika kita memilih pemasok, yaitu harga bahan baku, kualitas bahan baku, dan keandalan dalam pengiriman. Selanjutnya, bagian pembelian membuat kesepakatan dengan pemasok yang meliputi syarat-syarat pembelian, retur, dan pembayaran. Terakhir, bagian pembelian menyiapkan pesanan pembelian atau purchase order. Aktivitas yang kedua adalah penerimaan. Di sini terdapat dua langkah. Yang pertama, menerima barang. Terdiri dari beberapa tahap. Pertama, bagian penerimaan membandingkan nomor pesanan pembelian yang direferensikan pada slip pengepakan pemasok dengan pesanan pembelian untuk memverifikasi bahwa barang benar-benar dipesan. Kedua, bagian penerimaan menghitung kuantitas atau jumlah barang yang dikirimkan dan memeriksa setiap pengiriman jika ada tanda-tanda kerusakan. Yang ketiga, bagian penerimaan membuat laporan penerimaan. Nah, dalam kasus misalnya menerima barang yang rusak, maka perlu disiapkan memo debit setelah pemasok setuju untuk mengambil kembali barangnya atau memberikan pengurangan harga. Satu salinan memo debit dikirimkan saat mengembalikan atau meretur barang ke pemasok. Berikutnya, membuat dan mengembalikan sebuah memo kredit. Langkah yang kedua adalah transfer barang ke penyimpanan atau departemen persediaan. Barang yang diterima tersebut kemudian ditransfer ke gudang, pabrik, atau departemen persediaan. Lalu bagian gudang meletakkan barang di lokasi atau rak yang sudah disediakan sebelum menyerahkannya kepada karyawan yang memesan. Aktivitas yang ketiga adalah menyetujui faktur pemasok. Beberapa tahap yang harus dilakukan dalam menyetujui faktur pemasok. Pertama, bagian utang menerima faktur dari pemasok. Lalu, bagian utang bertanggung jawab untuk mencocokkan faktur pemasok dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Kombinasi faktur pemasok dan dokumen pendukung tersebut menciptakan paket voucher. Selanjutnya, bagian utang menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Jika terjadi pengembalian atau retur barang ke pemasok, maka bagian utang harus menyesuaikan saldo rekening terutang kepada pemasok tersebut. Lalu aktivitas yang terakhir adalah pengeluaran kas. Beberapa tahap dalam pengeluaran kas yaitu: pertama, bagian pengiriman uang atau kasir bertanggung jawab untuk membayar faktur yang telah jatuh tempo atau sesuai dengan jadwal pembayaran utang kepada pemasok.
Pembayaran dilakukan ketika bagian utang telah mengirimkan sebuah paket voucher yang terdiri dari faktur pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan. Terakhir, bagian utang mencatat pembayaran utang kepada pemasok dan memperbarui buku besar utang per pemasok. Sekian pembahasan kita hari ini tentang siklus pengeluaran. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.